Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan umum ya. Bacaan bagi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa yang cocok ya. Ambil yang positif saja. Dan tema kita ya kali ini tentang para spiritmu yang aktif saat ini ya, yang sangat aktif karena ada sesuatu yang memang harus dikerjakannya ya. Jadi para pendampingmu ini tidak selalu sama ya pada setiap fase spiritualmu, bisa berganti-ganti begitu ya. Kita akan cek-cek ya tentang pendamping gaibmu ini yang saat ini sedang aktif ya, bagian apa gitu ya beliau-beliau itu ya. Oke, perkenalkan ya sebelumnya bagi kamu yang baru, saya MP, saya seorang konsultan spiritual, konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi ya. Kita akan memulai kartu-kartunya. Ini tentang pendamping gaibmu. Oke, di sini saya melihat beberapa ya, jadi tidak satu. Beberapa pendamping gaibmu ini memang sedang sangat aktif karena memang kamu sedang menjalani sesuatu challenge mungkin begitu ya, atau menghadapi apa sekarang sehingga mereka ini mendampingimu dengan aktif begitu. Saya melihat ada beberapa wanita ya, wanita-wanita tangguh dari bintang-bintang sana ya. Ini sepertinya tugasnya adalah menegakkan apa ya, bisa dibilang membuatmu kuat, menguatkanmu, wah, agar kamu tidak tumbang ya. Berarti ini jika lebih dari satu, artinya beberapa, berarti mungkin kamu sedang menghadapi challenge yang cukup berat sehingga kamu dikhawatirkan tumbang. Agar tidak tumbang begitulah ya, kamu dikuatkan oleh mereka karena pada fase-fase awakening begitu berat yang harus dijalani. Seperti halnya saya dulu, saya katakan saya menyerah, saya tidak kuat. Sungguh saya tidak kuat. Jika harus mengulanginya, saya mending tidak saja. Ya, sayangnya kita tidak bisa menolak ya. Jadi jalan yang sedang kita hadapi saat seberat itu sesungguhnya tidak ada yang kuat, tapi kita itu dikuatkan. Ya. Karena ketika kamu bilang kuat, justru semakin berat. Kamu bilang aku kuat, berat hidupmu, semakin berat semakin diuji. Nah, tugas mereka itu menguatkan kita. Jadi sebenarnya kita itu dikuatkan oleh mereka ini, pendamping gaib kita ya, atas izin Tuhan semesta begitu ya. Tugasnya untuk menguatkanmu. Saya pun merasakan karena saya sangat tidak kuat saat itu, tapi saya merasa dikuatkan. Ini pendampingmu ya yang sedang aktif-aktifnya ini, saya melihat ini ada hubungannya dengan cinta ya. Mungkin kamu ada pada hubungan yang toksik ya. Mungkin kamu sedang menghadapi challenge tentang relationship. Mungkin kamu sedang menjalani pembayaran karma cinta, sehingga yang mendampingimu ini juga hubungannya dengan itu. Ya, sepertinya begitu. Tentang cinta. Cinta itu justru sepertinya banyak sekali yang menjalani ini ya, challenge atau ujian yang berhubungan dengan cinta ini. Ini juga kategori mata ujian ya, mata pelajaran yang cukup berat. Karena saya pun juga berada pada puncak penderitaan pada hubungan ini, pada hubungan karmic relationship dulu ya.
10 tahun yang lalu, kurang lebih begitu. Puncaknya di sana. Sudah benar-benar luar biasa. Tapi saya sudah melupakan ya. Saya sudah healing, sudah lupa. Kalau diceritakan kembali nanti mengorek luka lama begitu. Nah, ini ada 2 kartu. Nah, ini dulu saja. Ini kita masukkan. Dan yang aktif ya, bisa dibilang saat ini pendampingmu yang aktif sekali ini dari bangsa malaikat mungkin ya. Oke, malaikat dengan sayapnya ya, lambangnya burung apa itu namanya, burung hantu, pembawa kabar. Biasanya kabarnya kabar kurang mengenakan biasanya, tapi tidak selalu seperti itu ya. Ini sebenarnya pertanda bahwa kamu ini karena didampingi oleh beliau leluhur yang sudah berada di alam malaikat, juga bisa disebut malaikat ya. Nah, disebut alam malakut begitu orang-orang bilang. Nah, ini membuat ini indera asnamu, mata ketigamu, indera keenammu ini semakin tajam ya. Jadi kamu dapat bantuan ketajaman penglihatan mata ketiga ya. Ya begitu, paham ya. Nah, jadi kamu semakin ya, kamu bisa melihat hal-hal gaib begitulah ya, dibantu oleh beliau-beliau menggunakan pandangan mereka begitu. Oke, lanjut. Ada energinya ya, kamu sedang banyak ditusuk pedang. Sepertinya kalian di sini ya masih menghadapi hal berat. Oke. Jadi wah, ini energinya seperti ini ya. Mungkin kamu sering mimpi-mimpi buruk ya. Kamu sering mengalami apa namanya? Ya, mimpi-mimpi yang mimpi buruk lah begitu ya. Selain itu kamu juga sedang mengalami hal-hal yang kurang mengenakan juga ya dalam kehidupan. Tapi kamu dikuatkan ya. Jadi leluhur-leluhur ini ya, pendamping gaibmu ini dari bangsa leluhur, saya lihat karena simbolnya adalah burung. Ya, oke. Ini menjagamu baik ketika kamu tidur, karena kamu sering diserang oleh dark force ya, serangan-serangan gelap gitu, baik di dalam mimpi ya ataupun ketika kamu tersadar begitu. Oke. Jadi banyak yang memang atau mungkin ini hanya menguji seberapa tangguh dirimu juga bisa ya. Tapi para penjagamu ini melindungimu sampai ketika kamu di alam mimpi sekalipun, sepertinya begitu. Dengan banyak tusukan-tusukan pedang ini simbol dari banyak penderitaan yang terjadi ya. Kamu sudah nyaris putus asa, mereka datang membantu ya, para malaikatmu ini, para pendamping gaibmu ini ya. Saya lihat dari bangsa leluhur. Oke, lanjut. Ini sepertinya untukmu ya, yang sedang menjalani perjalanan spiritual. Wah, perjalanan spiritual. Saya harus mengingat gitu akhirnya ya, perjalanan-perjalanan yang pernah saya jalani. Wah. Jadi ada penjaga-penjaga yang memang menjagamu ketika kamu menjalani
perjalanan spiritual, mungkin seperti yang saya lakukan dulu. Saya mengembara ya, hampir 2 tahun, dari gunung ke gunung, petapa, kemudian hutan, kemudian tepian pantai ya, kalau di total 2 tahun. Kemudian saya topong rame itu namanya apa ya, bertapa di tempat ramai, begitu sajalah ya, biar enak penyebutannya. Nah, di situ juga pasti di tempat ramai ya, banyak orang ya. Bertapa di tempat sepi sudah biasa. Ketika setelah di tempat sepi, biasanya memang akan diuji di tempat ramai. Saya dulu pernah bertapa di depan TP, Tunjungan Plaza Surabaya, di pusat kota. Luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana cara menjalaninya. Di luar nalar semuanya. Karena saya orang modern ya. Saya orang modern. Saya sangat logis saat itu. Tapi diperjalankan sampai seperti ini. Ya, bukan tanpa maksud. Pasti itu adalah panggilan jiwa, menyadarkan saya dan dirimu yang sedang menjalaninya saat ini terhadap panggilan jiwamu yang sesungguhnya. Tidak peduli kamu berpendidikan tinggi ya, saya pun juga sekolah tinggi. Tidak peduli kamu multitalenta, saya juga multitalenta. Tidak peduli kamu punya banyak relasi pembisnis kelas dunia, saya pun pernah mengalaminya. Tapi saya harus menjalani hal-hal di luar nalar seperti ini di zaman semodern ini. Oke, jadi di situ pendamping gaibmu pasti akan berbeda dari ketika saat kalian mungkin akhirnya menjadi guru spiritual, pembimbing spiritual, sudah duduk istilahnya begitu ya. Kamu yang berada di fase ini, perjalanan ini, biasanya akan dijaga oleh pendamping atau leluhur-leluhurmu yang sakti. Keilmuannya, kesaktiannya tingkat tinggi. Ya, ada yang bisa pegang petir. Wih, gila. Tahu ya? Ada yang bisa apa namanya? Yang punya ilmu rengkah gunung kayak gitu-gitu. Aduh, saya kurang paham kalau ilmu kesaktian ya. Saya belajar tapi sedikit sekali. Belajar dan saya tidak pernah menggunakannya. Jadi leluhurmu yang sakti-sakti itu menjagamu di fase ini, di fase perjalanan. Baik kamu yang sedang bepergian ke luar negeri. Ya, saya juga pernah menjalaninya sampai ke luar negeri. Dengan cara semesta tentu saja. Akan berbeda ketika kamu mungkin sedang berada di fase karmik ini, karmik relationship sama karmik sama fase ini, fase diperjalankan ini. Nah, ini pendampingmu berbeda. Ini biasanya ini leluhur yang sakti-sakti. Karena harus menjagamu dari banyak energi ya, karena kamu sedang berada di luar berada di alam semesta istilahnya begitu ya. Kamu terjaga, kamu tidak sendirian, kamu terjaga. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat ya. Wah, sebenarnya banyak saya punya cerita, tapi saya tidak tahu harus menceritakan yang mana. Jadi mana yang saya ingat itu yang saya keluarkan ya. Karena sesungguhnya dari awal perjalanan spiritual saya seorang bertapa. Saya diperjalankan bertapa. Begitu ya. Oke. Di sini saya melihat animal ya, animal spirit guide. Penjagamu ini kenapa kok susah rapi, saya tidak tahu kenapa. Apakah ini energi saya yang sedang sedang tidak rapi juga, saya kurang tahu ya. Ini agak batuk sedikit, maaf ya. Penjagamu ini dari animal ya, animal spirit guide, dari yang seperti harimau kayak gitu ya, rusa apa sih,
rusa ya, rusa atau kijang begitu ya. Ya, kijang. Terus apa namanya? Pokoknya hewan-hewan begitu ya, ada naga, ada harimau kayak gitu-gitulah. Terutama ini harimau ya. Harimau kijangnya ini juga wah terlihat si kijang ini menjadi sentermu. Senter itu apa ya? Itu loh, memberi cahaya, apa namanya? Menuntunmu kamu ke sini gitu. Belok kiri, belok kanan kayak gitulah pokoknya ya. Menjadi pemandu. Pemandu. Dia memandumu, jadi memberitahumu ketika ada kondisi bahaya. Waduh, saya pernah tersesat di dalam hutan. Kemudian ada yang memukul, mengingatkan saya, tapi dengan memukul di pundak, tapi tidak sakit. Maksudnya memberitahu bahwa saya tersesat begitu, salah jalan begitu. Nah, itu menjaga yang modal seperti itu. Oke, wah ini penjagamu ini untukmu yang sudah duduk ya, apa ya namanya, kamu sudah menjadi orang yang sering dimintai nasihat sama orang kayak gitu. Orang datang padamu untuk meminta apa namanya, bantuan lah istilahnya begitu ya. Karena di sini saya melihat ada sosok yang sangat bijaksana ya. Ini yang membuat kamu juga bijaksana ya, karena tuntunan dari beliau ya. Beliau sangat bijaksana, bahkan beliau seorang raja ya, pendamping gaib, raja yang bijaksana. Jadi kamu juga bijaksana begitu guys ya. Kemudian pendampingmu ya yang aktif saat ini juga sepertinya seorang wanita. Ini beliau bisa dikategorikan orang suci ya, walasasi suci begitu ya. Ini mendampingimu, tentu saja banyak memberi pengarahan padamu, baik kamu apa namanya, baik untukmu yang bisa berkomunikasi atau tidak. Beliau ini dari alam sukma tentu saja ya, dari para leluhur, memakai pakaian putih begitu ya, seorang wanita selalu mendampingimu ya. Tentu saja mengarahkanmu pada hal kebaikan begitu, memberimu banyak pengetahuan juga tentang keilmuan ya. Ini kemudian pendampingmu yang aktif ya saat ini ada naga ya, naga hijau ini naga spiritual. Jadi kamu memang banyak diperjalankan ke ranah spiritual di sini. Naga hijau itu setahu saya naga spiritual. Ya, beberapa naga memang naga spiritual. Maksudnya yang hijau ini tujuannya ke para itu ya, pembimbing spiritual, orang-orang yang akan dituakan begitu ya. Oke, lanjut. Pembimbingmu ya saat ini yang aktif ya, sudah saya katakan tadi, yang orang-orang sakti ini konfirmasi dari tarotnya bahwa beliau adalah orang sakti di zamannya. Beliau leluhur banyak orang di sini ya. Beliau bisa menangkap petir. Wah, keren ya keilmuannya. Bahkan ini diturunkan ke anak cucunya yang terpilih ya, mungkin salah satunya adalah dirimu ya yang melihat video ini. Wah, ini ilmu yang luar biasa ya. Oke, mungkin masih bersaudara dengan Zeus ya. Siapa dewa petir? Saya kok jadi lupa. Oke, ini beberapa pendampingmu yang saya lihat dari bangsa apa ya namanya, mungkin dewa ya, para dewa begitu ya, yang didewakan oleh manusia saat itu sampai hari ini ya, dianggap dewa begitu ya. Beliau entitas tinggi tentu saja ya, yang banyak orang menganggapnya dewa sepertinya itu, dengan simbol-simbol kadewatan termasuk juga ada di dirimu. Jadi ada simbol kadewatan namanya ya, simbol dewa begitu, dewa dewi yang berada di dirimu, yang menunjukkan bahwa kamu mungkin keturunannya atau mungkin kamu dijaga oleh beliau begitu ya.
Oke. Baik, jadi ya sudah cukup panjang videonya. Kamu yang ada di fase ini ya, penjagamu memang yang aktif ini ya, ini nih yang aktif sesuai dengan apa yang kamu jalani saat ini. Yang masih perjalanan, oh beda ya. Yang sudah duduk beda ya, yang sedang menjalani karmic relationship beda. Yang sedang menjalani challenge-challenge berat sehingga kalian tidak diinginkan biar tidak tumbang, ada. Begitu ya. Wah. Dan sepertinya ini adalah penjagamu. Saya melihat tongkat ya, memang tongkat seseorang, spiritmu ini, penjagamu memegang tongkat. Yang wanita pun juga memegang tongkat, semuanya punya tongkat, baik laki-laki yang perempuan punya tongkat. Ini menandakan bahwa kalian memang sedang bertugas saat ini ya. Itu adalah tanda kamu, surat keputusanmu sudah sampai pada tanganmu, yang kamu sudah bekerja ya. Mungkin beberapa di antara kalian adalah light worker ya. Light worker, pekerja cahaya. Begitu ya. Oke. Yang mungkin sudah punya tugas masing-masing begitu ya. Para light worker ini atau dirimu ini, kalian sudah pegang tongkat dengan cahaya di tanganmu. Berarti kalian sudah siap bertugas, siap menjalankan apa yang sudah di SOP lah dari semesta begitu ya. Nah, kamu tinggal menjalankan apa yang semestinya dilakukan sesuai tuntunan batinmu ya. Karena semuanya dirimu sudah terkoneksi dengan alam semesta. Sudah tahu apa yang harus kamu kerjakan. Kamu sudah terbimbing. Kamu sudah bukan di level-level ecek-ecek lagi. Ya, begitu. Sahabatku semuanya. Saya sudah mulai capek bicara. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Bagi kamu yang mau sharing, mau konsultasi ya, by WA, bisa chat saya. Nomor saya ada di deskripsi ya, atau di tiap video saya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya, like, share, komen. Terima kasih. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye-bye.